Pria itu selesai menemani wanita licik, lalu pulang ke rumah seolah tak terjadi apa-apa. Namun meski ia terus memanggil, tak ada jawaban sama sekali. Saat itu ia melihat di meja, tergeletak cincin pernikahan dan surat cerai. Ia mendadak tak ingat, kapan dirinya benar-benar bercerai dengan istrinya. Dengan hati tak tenang ia masuk ke kamar. Namun semua pakaian istrinya sudah lenyap. Nomor teleponnya pun sudah tak bisa dihubungi. Barulah ia tersadar. Kali ini istrinya sungguh telah meninggalkannya. Dulu wanita itu mengira telah menemukan cinta sejati. Diam-diam ia selalu menjaga suaminya. Sampai suatu malam, dalam tidur sang suami menyebut nama wanita lain. Untuk membuktikan dugaannya, ia membuka ponsel suami, dan menemukan pesan mesra dari wanita licik. Barulah ia sadar dirinya telah dikhianati. Awalnya ia masih berpikir suaminya hanya sesaat hilaf. Namun di acara penandatanganan kerja sama perusahaan, wanita licik justru menyebar 99 foto pribadinya. Hingga kerja sama batal. Suaminya malah menyalahkannya. Bahkan langsung memberikan posisi direktur yang ia pegang kepada wanita licik itu. Malamnya saat pulang, ia mendapati sepasang sepatu hak tinggi di rak. Dan suaminya bersama wanita licik tengah bermesraan di rumah. Melihat istrinya marah, pria itu sama sekali tak peduli. Ketika ia sadar wanita licik mengenakan sepatunya sendiri, ia pun bertanya dengan marah. Namun suaminya justru balik menuduhnya berlebihan. Hatinya seketika membeku. Di kamar ia pun menandatangani surat cerai, yang sebelumnya telah ditandatangani suami. Ternyata pernikahan mereka hanyalah perjanjian. Pria itu menikahinya hanya untuk lepas dari kendali keluarga, dengan janji akan menceraikan begitu bebas. Padahal sejak SMA wanita itu sudah menyukainya. Dulu ia sering diganggu teman sekolah. Saat tak berdaya, pria itu datang menolongnya. Sejak saat itu ia diam-diam mencintainya. Hanya karena satu ucapan darinya. Ia rela memotong rambut panjangnya. Karena tahu pria itu suka surat cinta, ia rela menulis 99 lembar. Ia percaya ketulusan akhirnya akan berbalas. Namun kenyataan justru menyakitkan. Ia akhirnya mengerti. Di mata pria itu dirinya tak ada artinya. Ia tak suka berlarut-larut dalam hubungan. Begitu pula dengan pernikahan ini. Ia hanya menunggu 10 hari lagi untuk resmi bercerai. Di rumah ia membakar semua hadiah dari suami. Pria itu datang mencium bau menyengat. Namun hanya berkata sampah memang seharusnya dibuang. Lalu menariknya keluar rumah. Katanya sahabatnya yang baru pulang ingin bertemu dengannya. Namun yang muncul lagi-lagi adalah wanita licik. Pria itu bahkan sibuk mengajarinya bermain bola. Tak tahan melihat itu, ia pun memilih pergi. Namun wanita licik menghadangnya. Sambil memamerkan sebuah arloji, ia langsung mengenali itu sebagai satu-satunya warisan neneknya. Wanita licik tersenyum bangga, mengaku itu pemberian suaminya. Lalu dengan sengaja melemparkannya keluar jendela. Ia marah menamparnya. Saat hendak bertindak lagi, suaminya datang, langsung mendorongnya hingga kepalanya terbentur. Namun pria itu malah sibuk menenangkan wanita licik, dan meninggalkannya begitu saja. Melihat itu sahabatnya tak tahan, mengatakan bila tak suka lebih baik cepat bercerai. Namun pria itu berkata sudah terbiasa dengan perhatiannya. Padahal semua itu didengar jelas oleh istrinya. Hatinya benar-benar hancur. Ia sadar selama ini dirinya hanya dianggap pembantu. Ia pun pergi, namun kembali dijebak wanita licik, hingga keduanya jatuh dari tangga bersama. Saat pria itu datang, ia hanya peduli pada wanita licik, mengabaikan istrinya yang terluka lebih parah. Untunglah seorang direktur yang diam-diam menyukainya datang, segera membawanya ke rumah sakit. Saat sadar, ia baru tahu dirinya sedang hamil. Ia mulai berpikir mungkin memang seharusnya berpisah. Lalu ia meminta direktur itu membawanya pergi, tanpa tahu apa-apa. Pria itu masih menemani wanita licik. Tak sadar ia hampir kehilangan istrinya selamanya. Wanita itu melihat rumah yang pernah mereka huni 3 tahun, lalu meletakkan surat cerai di meja, melepas cincin dari jarinya, dan pergi tanpa menoleh lagi.